Pemirsa, akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Salah satunya seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidijaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Pemirsa, lebih dari sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang, Aceh. Sejumlah korban terpaksa bertahan tanpa tenda pengungsian. Stok makanan mulai menipis, anak-anak hingga lansia mulai mengalami kelaparan. Sejumlah akses utama menuju Kabupaten Aceh Tamiang terputus akibat terendam banjir bandang. Kawasan pun terisolir menyebabkan sejumlah bantuan logistik, terutama bahan makanan, sulit didistribusikan. Balita dan anak-anak mulai terancam kelaparan lantaran mulai minimnya pasokan makanan dan susu. Sejumlah korban banjir di perbatasan Aceh Tamiang dan Langkat terpaksa tidur beralaskan terpal seadanya tanpa tenda pengungsian. Sementara untuk kebutuhan makan, para korban hanya andalkan sisa roti yang dibawa pengendara yang terjebak banjir. Pemirsa, khawatir banjir dan longsor susulan, warga Benar Meriah Aceh harus berjalan kaki nyaris 100 km menuju Lok Sumawe. Joni Firdaus, warga Benar Meriah Aceh, terpaksa harus berjalan sejauh 90 km menuju Lok Sumawe. Terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur memaksa mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, Joni dan warga lainnya bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir bandang dan longsor susulan. Selain itu, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Benar Meriah agar tidak terisolasi. Pemirsa, warga terdampak banjir bandang dan longsor Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum mendapatkan bantuan. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pangan dan pasokan bersih. Sulitnya akses darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik bahan makanan untuk disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor. Tidak adanya sumber air bersih pasca banjir bandang membuat para warga yang saat ini tinggal di posko pengungsian mengalami krisis untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi di pengungsian sendiri, apakah saat ini sudah ada bantuan yang turun yang diberikan kepada warga sendiri, udah ada belum? Belum ada sama sekali. Belum ada. Seperti beras, susu gitu nggak ada ya? Gula? Sementara itu, bantuan logistik bahan makanan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Pemirsa, sepekan diterjang banjir bandang, ribuan rumah di Kabupaten Aceh Tamiang masih porak-poranda. Ratusan kendaraan yang hancur juga masih teronggok di pinggir jalan. Kondisi di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang rusak parah usai diterjang banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu. Ribuan rumah warga juga hancur tersapu air, bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Ratusan kendaraan yang terbawa arus air saat ini masih teronggok di sisi kanan dan kiri jalan. Tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, beberapa di antaranya terdapat kendaraan besar seperti truk tangki dan bus yang tengah melintas. Banjir bandang juga menyisakan tumpukan lumpur setinggi hingga 30 cm dan hampir menutup seluruh badan jalan. Warga mengaku hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah dan bertahan dengan makan mie instan yang dibelinya dengan harga tinggi.
Bantuan secepatnya. Jangan pesawat dari hari minus ketiga, pesawat lewat-lewat tapi bantuan tak ada. Itu yang mengecewakan. Untuk apa pesawat pantau-pantau kalau nggak ada bantuan? Kasihan masyarakat. Saat ini lebih dari 50 warga diduga tewas dan hilang akibat tersapu banjir bandang. Sementara untuk jumlah pastinya, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mendatanya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, Ainis melaporkan. Pemirsa, personil BRIMOB menemukan jenazah seorang lansia di dalam timbunan material longsor di lokasi bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat anggota BRIMOB mengetahui bahwa yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya sesama anggota BRIMOB. Operasi pencarian korban bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara terus dilakukan. Personil BRIMOB menemukan jenazah seorang wanita dewasa bernama Turmalina Borusinaga, berusia 70 tahun di bawah material longsor. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat personil BRIMOB mengetahui bahwa jenazah yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya, Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat BRIMOB Polda Sumut. Aibda Simpson Pakpahan sendiri tengah bertugas di lokasi berbeda saat jenazah ibundanya ditemukan rekan-rekannya. Meski diliputi suasana haru, personel BRIMOB tetap bekerja profesional memastikan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Data dari Polres Sibolga hingga Rabu 3 Desember tercatat 56 orang meninggal, 9 orang terluka, serta 8 orang lainnya masih hilang diduga tertimbun material longsor. Sementara itu sebanyak 2.272 warga masih mengungsi karena rumahnya rusak. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Aksi saling lempar batu tak terhindarkan saat masa dari PT Sakura berusaha membongkar rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain lemparan batu dan petasan, masa juga saling serang menggunakan balok kayu. Polisi langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan membubarkan massa yang terlibat kericuhan. Polisi juga membuka blokir jalan yang sebelumnya dilakukan oleh massa. Selain itu, polisi juga memadamkan api dari bekas kericuhan yang terjadi. Meski kedua belah pihak telah membubarkan diri, pihaknya menyiagakan pasukan di lokasi mencegah hal serupa terjadi. Sekarang sudah kondusif, jajaran Polrestabes Bandung sudah berada di sini, di backup oleh Polda Jabar. Untuk kedua belah pihak sudah kembali ke tempat masing-masing. Dari warga sudah ke dalam, dari yang mengaku pemilik lahan juga sudah kembali dan sudah tidak ada pergerakan. Ini kami sekarang masih standby di Taman Sakura di perempatan untuk menjaga tidak hanya bentrokan susulan dan juga mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat anarkis dan lain-lain. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dari kedua kelompok mengalami luka-luka karena lemparan batu. Selain itu, jalanan di kawasan ini juga sempat alami kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan.